SLB BKN 7, yang terhormat Bapak Ibu Guru SLB BKN 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yang berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru. Saya mengucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Hal ini saya lakukan guna memenuhi tugas aksi nyata dalam Learning Management System Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Di sini untuk memenuhi tugas aksi nyata saya mengadakan sebuah seminar kecil atau alih informasi tentang budaya positif yang akan saya terapkan di SLB BKN kali ini. Elaborasi pemahaman. Elaborasi di sini kita saling bertukar pikiran, kita di sini saling share, kita saling menambah wawasan kita tentang budaya positif dari apa yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 5. Di sini saya selaku guru penggerak tidak mungkin, walaupun di sini semboyannya adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan, namun di sini saya membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu Guru semua untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4 ini. Sebelum saya mengupas lebih dalam materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini Bapak Ibu juga sudah kenal. Saya Nurul Tribun Handayani SPD, kelahiran Bojonegoro 19 Agustus 1990. Saya guru di SLB BKN Kalimantan TMT tahun 2013 sampai sekarang. Di sini saya CGP Angkatan 5 tahun 2022. Dan di sini saya juga guru berprestasi juara 2 tingkat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016. Demikian singkat perkenalan dari saya. Mungkin Bapak Ibu Guru di sini juga sudah mengenal saya. Di sini saya sebagai guru SMA LB, terutama pada kelas 10 tunagrahita. Alhamdulillah dengan dukungan Bapak Ibu Guru semua, saya dapat mengikuti program Guru Penggerak sampai di ujung modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah, agenda kita yaitu pertama pembukaan. Tadi sudah saya buka, dan ada baiknya sebelum kita melanjutkan materi lebih dalam, marilah kita untuk berdoa bersama-sama mengingat agar acara seminar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Agenda kita pada materi hari ini adalah pembukaan. Yang kedua, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Ini digunakan khusus untuk guru penggerak. Yang ketiga, pemahaman inti. Pemahaman inti adalah materi yang akan kita kupas pada siang ini. Yang ketiga, eksplorasi konsep, di mana budaya positif itu tersusun dari 6 eksplorasi konsep atau 6 inti. Yang terakhir kita akan mengadakan refleksi dari pemahaman kita terhadap materi-materi yang telah saya paparkan pada siang hari ini. Ini capaian dalam modul 1.4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai guru penggerak, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal.
Sebelumnya saya ingin tahu, kita berdiri di SLBBG Kali Tidu ini sudah berapa lama Pak SLBBG Kali Tidu? Tahun 2005. Itu dengan visi-visi yang berbeda. Setiap kepala sekolah pasti memiliki visi yang berbeda. Di sini saya mengambil visi sekolah kita, yaitu mandiri, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Kemarin waktu saya berkolaborasi dengan fasilitator saya menggunakan visi sekolah kita. Beliau bilang sekolah kita memang sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinaan global, berakhlak mulia, dan mandiri. Itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bagus sekali ya dalam menggerakkan membentuk visi ini. Jadi dengan visi ini merupakan suatu cita-cita yang akan diterapkan di sekolah ini. Capaian umumnya yaitu memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyannya Ing Ngarsa Sumtulodo, Ing Madya Kalungkarsa, Tutpuri Handayani. Di sini artinya kita benar sebagai guru, seorang guru penggerak harus benar-benar berpihak kepada siswa. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru atau inovasi mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capaian umum yang harus didapatkan oleh seorang guru penggerak yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dalam hal ini, budaya positif, mungkin belum ada gambarannya budaya positif. Apa sih budaya positif? Dari tadi menurut bilangnya budaya positif. Ya, nanti akan kita kembangkan. Sesuatu yang positif nanti itu kan berkaitan dengan hal-hal yang baik. Capaian khusus mendemonstrasikan pemahaman CGB mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Teori kontrol ini bermaksud adalah seorang guru bukan hanya sebagai diri kita sebagai orang saja ya, seorang guru pun harus memiliki kontrol, siswa juga harus memiliki kontrol, seorang kepala sekolah pun juga harus memiliki kontrol. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar. Nah, konsep inilah yang ada di dalam budaya positif. 6 konsep inti. Jadi konsep inti dalam budaya positif ini adalah teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, hukuman, penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol diri dan segitiga restitusi. Ini menarik, nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini baru sampai capaian ya, capaian modul khusus calon penggerak di modul 1.4. Selanjutnya, nah seperti yang telah saya ungkapkan tadi, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu topik dalam eksplorasi konsep budaya positif 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori positif, hukuman dan penghargaan. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol. 2.6 restitusi segitiga restitusi. Baik, kita membahas yang eksplorasi konsep yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih budaya positif? Bapak Ibu, silahkan, apa sih budaya positif? Budaya positif, budaya dan positif, dua kata memiliki makna. Jika kita terapkan ini akan benar-benar meningkatkan pendidikan yang sangat berkualitas untuk sekolah kita, khususnya SLBBG ini. Budaya positif, ada yang tahu budaya positif? Budaya positif, dua kata, budaya dan positif. Saya tahu positif pasti sesuatu yang mengarah ke hal-hal yang baik ya,
budaya positif. Mbak Ibu mungkin tahu, di sini kita saling share. Entah jawabannya benar, jawabannya itu mengungkapkan pendapat itu tidak salah, dan jawabannya tidak ada yang salah di sini. Semua kita di sini saling berbagi, kita tukar pikiran, kita tukar ilmu. Semua jawabannya benar. Nanti kalaupun ada jawaban yang salah, marilah kita luruskan bersama-sama. Ada yang tahu di sini sebelum saya melanjutkan sedikit gambaran saja tentang budaya positif? Ya, Mbak Evi. Mungkin akan saya jawab sepengetahuan saya. Budaya positif itu ialah nilai-nilai positif yang ada di sekolah yang sudah diterapkan di sekolah. Ini seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Evi. Ya, jawabannya benar ya. Nilai-nilai yang diterapkan di sekolah, iya. Budaya berasal dari kata budaya, ya. Budaya yang berarti kebiasaan, dan positif adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif di sini adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita terapkan mengarah hal yang lebih baik. Jadi budaya positif demikian ya. Dan itu bisa diterapkan di sekolah kita. Tapi budaya positif yang mana yang tepat untuk kita? Kita sebagai guru juga harus selektif. Kita sebagai guru juga harus memilih. Akankah budaya yang mana yang kita terapkan? Seperti itu. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma. Kita di sini bermain ya, kita bermain otak sebentar. Di sini posisikan diri Anda adalah seorang A dan teman Anda adalah seorang B, ya. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sekalian ibaratnya teman itu kalian sangat dekat sekali, bahkan lebih saudara. Sobeknya secara ketat, kita tidak perlu mencoba secara kertas ya, cukup kita mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan itu adalah sebuah rahasia kita. Di sini sobeknya secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Diibaratkan ini adalah suatu hal yang penting atau rahasia dalam diri Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda atau letakkan dalam hati Anda rahasia itu, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan ini adalah kepalan atau rahasia yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Di sini ada teman Anda B, kalian sudah dekat melebihi saudara. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia ingin tahu apa yang kamu genggam itu. Dia berusaha membuka dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap agar kepala tangan Anda itu dapat terbuka. Itu teman dekat Anda. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang memposisikan diri Anda sebagai seorang A ini, apa yang akan Anda lakukan jika genggaman tangan yang menurut Anda sangat privat, sangat penting tersebut akan dibuka oleh teman Anda? 2 menit untuk berpikir. 2 menit untuk berpikir. Anda memiliki suatu hal yang sangat penting. Hal itu sangat penting dan semua benda itu penting untuk kehidupan Anda. Sedangkan dengan seenaknya saja teman Anda ingin tahu tanpa harus melihat proses, apa yang Anda lakukan? Apakah dengan mudah Anda akan membukanya? Apakah Anda akan sekuat tenaga untuk mempertahankan privasi Anda? Apa kira-kira yang Anda lakukan? Apakah membiarkan saja dengan bujukan, rayuan dari teman Anda? Jika iya, teman Anda tidak tahu prosesnya, tapi kenapa dengan mudah dia meminta membuka tangan itu? Orang sudah sholat Bu, saya jadi gak ada apa-apa, tidak ada privasi di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Setiap orang pasti memiliki privasi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, dan tidak boleh orang lain tahu privasi kita. Walaupun itu teman, rasa saudara. Kira-kira apa? Ini juga berlaku bagi kita seorang guru loh. Kita juga seorang guru, kita juga memiliki privasi. Terus seandainya teman Anda ingin tahu apa kehidupan Anda, bagaimana Anda menyikapi hal ini?
ya. Apa yang terjadi ini ya, terus apa yang akan Anda lakukan? Sudah saya lihat apa yang akan Anda lakukan dengan gambaran yang saya berikan seperti ini. Apa kamu pertahankan atau dengan mudahnya Anda membukakan dengan teman Anda? Coba Pak Indro. Ya kalau saya pertahankan, saya itu kan privasi. Rahasia. Siap, satu jawabannya Pak Hendro mempertahankan apa yang akan menjadi genggamannya. Mbak Indro mungkin? Kalau itu privasi yang harus dipertahankan, jangan sampai ada yang tahu. Sama ya jawabannya mempertahankan. Lanjut Mbak. Nah, ilusi tersebut adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Ya. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal inilah yang terjadi jika kita tidak memiliki kontrol. Artinya, siapa yang akan mengontrol diri kita dengan genggaman tangan tersebut? Diri sendiri. Nah, itulah mengapa saya menggambarkan genggaman tangan itu. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Jadi sekuat apapun orang lain membujuk, jika kita memiliki kontrol diri yang kuat, maka semuanya itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kontrol diri sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi seorang guru, apalagi seorang kepala sekolah, pemimpin pembelajaran. Jadi kontrol diri itu sangat penting. Ada kalanya kita bisa bershare dan ada kalanya kita juga tidak bisa berbagi. Jadi kontrol diri adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Lanjut Mbak. Sampai sini paham Pak? Nah, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang, tetapi orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kenapa? Karena di sini adalah emosi yang kita terapkan dalam hati kita. Saya bisa mengontrol orang, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena orang lain juga memiliki privasi sendiri. Bagaimana dengan murid? Sama, dengan murid pun kita sebagai guru di sini tidak bisa memaksakan mereka, tidak bisa memaksakan dengan konsekuensi hukuman yang telah kita buat. Jadi apa? Sebagai guru kita menuntun laku anak sesuai dengan kebutuhannya. Di sini pembelajaran menghamba kepada murid. Seperti yang telah saya sampaikan sebelum saya menjadi guru penggerak, guru adalah pusat segalanya. The teacher is learning center. Namun sekarang kita berbalik. Setelah menjadi guru penggerak ini saya tahu bahwa kita mengikuti anak itu bukan dengan memaksa, bukan dengan mengikuti hukuman, tetapi dengan mengadakan restitusi, yaitu memberikan laku anak yang menjadi lebih baik atas kesalahannya. Jadi di sini seorang pendidik harus menuntun laku anak. Jadi berubah mindset kita bahwa the student is learning center. Pembelajaran berpusat pada siswa. Apa kebutuhannya? Apalagi anak kita ABK ya, di sini anak kita bermacam-macam ketunaan. Anak A dan anak B pun tunagrahita, tunarungu memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak A memiliki kebutuhan sendiri untuk mungkin minat bakatnya lebih ke musik. Untuk anak B juga memiliki kebutuhan sendiri, minat bakatnya mungkin ke melukis, menggambar. Dan kita sebagai guru kita sudah menerapkan, kita sudah mengklasifikasikan setiap minat bakat peserta didik kita. Kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, Merdeka Belajar. Di sini sungguh luar biasa sekali ya untuk SLBPGRI kali 7. Dan selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Setelah siswa kontrol, kita hanya memikirkan menang dan menang. Tetapi pada kenyataannya stimulus atau respon yang terjadi itu akan model berpikir menang atau kalah. Dalam hati kita tanamkan menang itu pasti. Tapi pada kenyataannya
respon stimulus yang terjadi adalah berpikir menang atau kalah. Ini teori kontrol, teori pilihan dari Dr. Benjamin Glasser, disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya Pak ya? Paham sampai sini? Seorang guru pun juga tidak bisa memaksakan kehendak anak, tetapi mereka memiliki laku sendiri. Sebagai guru kita hanya bisa menuntun, mengarahkan. Semua perilaku memiliki tujuan. Seandainya ada seorang siswa yang melanggar peraturan kesepakatan yang telah kita buat dalam sekolah ini, pasti mereka memiliki suatu tujuan. Benar pun memiliki tujuan, dan mereka melanggar pun, salah pun juga memiliki tujuan. Terus yang selanjutnya posisi kontrol. Di sini kita sebagai seorang pendidik ada 5 posisi kontrol, yaitu menghukum. Apakah seorang guru bisa menghukum? Untuk dulu iya, tapi untuk sekarang penghukum atau sebagai pembuat orang bersalah, membuat merasa bersalah itu juga tidak baik untuk diterapkan di setiap sekolah. Merasa bersalah, ya akan down jika kita menerapkan dia seorang yang bersalah, seakan-akan dia itu salah terus seperti itu. Selanjutnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita lanjutkan ya. Apakah posisi kita di mana? Kontrol kita yang tetap di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah siswa? Apakah sebagai teman atau pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Manajer dalam istilahnya manajer pendidikan ya. Selanjutnya Mbak, disiplin. Di sini banyak sekali makna disiplin ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membantu orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin di sini kita hanya terkait dengan ketertiban saja, yang datang terlambat, dia tidak disiplin. Kita bisa menjudge dia tidak disiplin. Terus dia melanggar, mungkin tidak mengerjakan PR, kita juga dia tidak patuh dengan tugas. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini tujuan dalam disiplin kita ingin menerapkan sesuatu yang baik. Namun pada penerapannya kadang kita dengan menerapkan disiplin dengan sebuah hukuman. Seperti itu, hukuman menurut kita baik, belum tentu hukuman itu untuk anak itu baik. Kenapa? Karena dengan hukuman dia akan merasa down nanti tentang hukuman, penghargaan dan diskusi. Di sini ada hal yang menarik, dihukum dengan penghargaan. Penghargaan itu justru akan membuat siswa kita itu, kalau bukan dari unsur dari dalamnya, dari luar itu, dia hanya akan bergantung dengan penghargaan atau hadiah-hadiah reward yang kita berikan saja. Contohnya seperti ini. Datang terlambat, siapa yang tidak datang terlambat nanti akan ada hadiah, akan mendapatkan stiker, akan mendapatkan poin. Seorang siswa dia akan datang, tapi bukan dari hati, dia akan apa? Bergantung pada penghargaan, bergantung pada stiker yang cantik-cantik yang akan diberikan kepada siswa dari bapak ibu guru. Jadi bukan dari dalam hatinya. Jika kita menenangkan semua itu, maka penghargaan justru akan mematahkan semangat. Penghargaan akan mematahkan kreativitas. Penghargaan akan mematahkan potensi-potensi yang anak didik kita miliki. Lalu apa Bu? Kita bahas lebih dalam tentang pembelajaran 2.2. Di sini ada motivasi eksternal dan internal. Lebih memilih mana, eksternal dan internal? Silakan Bapak Ibu guru pahami dulu tentang makna ini, teori motivasi perilaku manusia. Ada eksternal dan internal.
satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Murid akan takut kalau hal itu tidak dari dalam hatinya. Saya datang terlambat, nanti saya dimarahi guru, nanti saya dihukum. Itu hati siswa itu sudah merasa dia tidak nyaman di sekolah ini. Dari lingkungan luar saja, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita sekarang yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa berdasarkan mereka. Ini adalah motivasi internal. Seandainya saya terlambat, apa yang akan terjadi pada diri saya? Jika kita sebagai guru sudah menerapkan unsur internal atau unsur intrinsik dalam diri setiap siswa, maka Bapak Ibu guru menjadi good teacher, the best teacher. Jadi kita di sini berusaha untuk memotivasi siswa dengan motivasi yang internal. Jadi saya terlambat, apa yang akan terjadi? Hal ini yang internal ini akan jangka panjangnya akan ada, dia akan terbawa menumbuhkan dari hal yang positif internal dari kecil, dia akan terbawa sampai nanti ia dewasa. Kalau saya terlambat, berarti saya malu dengan diri saya, dia malu dengan diri sendirinya. Kenapa saya terlambat? Bagaimana jika nanti peserta didik saya ada yang terlambat seperti, walaupun terkadang saya juga terlambat ya, hati saya juga seperti itu. Kadang saya juga telat, juga saya mungkin untuk hukuman, mungkin sebagai guru itu kan sifatnya menghukum seperti itu. Tapi kita lupakan bahwa guru ada sifatnya menghukum ya. Jadi untuk menghargai diri sendiri bukan berlaku hanya pada murid, tapi juga pada guru. Motivasi internal bagi seorang guru yang mungkin saya telat, saya sebagai contoh kok saya telat sebagai guru, terus bagaimana dengan siswa, apa yang akan terjadi jika saya telat? Mungkin itu internal yang jangka panjangnya ke depan, lalu life education sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat yang akan kita terapkan nanti. Terus untuk internal, nanti nggak apa-apa saya datang terlambat, nggak bukan tidak nyantai, nggak ada peraturan. Itu juga eksternal, karena dia terlambat bukan mematuhi peraturannya, dia membuat sendiri, dia tidak menghargai dirinya sendiri. Itu juga bukan internal. Saya akan datang tepat waktu karena nanti saya ada kenaikan gaji, pasti saya gajinya naik kalau nanti saya berangkat pagi. Itu juga merdeka. Apa sih merdeka menurut kalian? Ini menurut Bapak pendidikan kita bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Apakah sependapat dengan Bapak pendidikan kita? Sependapat ya, karena merdeka itu bukan kita dapat mengendalikan orang lain, tapi merdeka dalam arti kita bisa memerintah diri kita sendiri. Memerintah yang bagaimana? Memerintah menjadi yang lebih positif. Selanjutnya, nah sekarang kita belajar ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya lebih kuat di sini lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi, kita belajar tentang restitusi. Restitusi yaitu mengembalikan sifat lebih kuat kepada anak yang telah melakukan kesalahan, seperti mereka menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan menerima, memperlakukan dirinya menjadi lebih baik atas kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Jadi restitusi menurut saya ya, restitusi itu lebih tepat jika diterapkan kepada peserta didik, baik itu umum, normal ataupun ABK, anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itulah kunci dari restitusi. Jadi beda, hukuman, restitusi, motivasi itu sangat berbeda. Sekarang Bapak Ibu guru silahkan kalian berpikir apa yang akan kalian terapkan seandainya murid melakukan kesalahan. Apakah menghabiskan hukuman, ataukah hanya memberikan motivasi, ataukah hanya memberikan petuah-petuah saja, atau hanya menerapkan restitusi.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Menawarkan seandainya ada murid yang bersalah, apa yang kita kembalikan permasalahan itu kepada diri dia sendiri. Apa yang akan kamu lakukan, resiko apa yang terjadi seandainya kalian pernah membuat kesalahan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri, cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi di sini mencari solusi bukan hanya dari guru, tetapi kita kembalikan solusi itu pada kelompok belajar siswa-siswa kita. Yang ke-9 yaitu restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang lebih kuat. Itu demikian penjelasan tentang restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, atau kita bisa sebut dengan kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini bedanya. Jika peraturan itu bisa dilanggar, tapi jika keyakinan itu timbul dari hati mereka sendiri. Peraturan siapa saja bisa membuat peraturan. Guru bisa, siswa bisa, TU bisa, kepala sekolah bisa. Peraturan adalah hal sesuatu yang harus kita patuhi. Tetapi peraturan jika tidak diimbangi dengan keyakinan, maka peraturan itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan budaya positif yang akan kita terapkan. Keyakinan itu jika tata tertib berjalan sesuai dengan keyakinan pada diri dari internalnya, maka budaya positif akan berjalan dengan baik sehingga pembelajaran yang nyaman, aman untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan mudah. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini keyakinannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturannya jika tidak menggunakan helm maka kita ditilang. Ya, itu eksternalnya kita akan ditilang 200.000 Bu, ora susuk. Nah, itu eksternalnya kita. Tapi keyakinannya apa? Demi keselamatan, untuk keselamatan kita, untuk keselamatan kita bisa mengendarai di jalan seperti itu. Jadi peraturan juga harus diimbangi dengan keyakinan. Peraturannya saja bisa saja peraturan itu dari eksternal. Jika tidak menggunakan helm, kita akan ditilang, itu eksternal. Tetapi untuk keyakinan dari dalam hati kita apa? Jika tidak menggunakan helm, kita bisa jatuh dan demi keselamatan, itulah keyakinannya. Yang kedua, mengapa kita praktik peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Kenapa? Peraturan Bu, peraturannya karena sekarang kan musimnya COVID, ada virus itu terkena virus. Itu sudah peraturannya. Nanti kalau tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak bisa masuk ke tempat-tempat umum, tidak bisa masuk ke sekolah, tidak bisa ke tempat-tempat pabrik. Itu hanya eksternalnya saja. Tapi keyakinannya apa? Demi kesehatan. Nah, itulah bedanya peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Ya biar mendapatkan sertifikat Bu. Siapa yang mendapatkan datanya lebih awal akan mendapatkan sertifikat dan akan mendapatkan hadiah. Itu hanya eksternalnya. Tapi keyakinannya apa? Menghargai diri sendiri. Karena apa? Malu. Eksternalnya, jika saya terlambat, saya malu dengan diri saya. Bagaimana saya menjadi contoh bagi seorang pemimpin? Saya seorang pemimpin. Bagaimana jika saya datang terlambat? Nah, seperti itu. Jadi peraturan jika tidak diimbangi dengan adanya keyakinan yang dari eksternal, dari dalam hati kita, maka peraturan itu bisa saja dilanggar. Tetapi jika tertanam keyakinan seperti tidak memakai helm itu karena saya takut ada polisi lalu lintas, itu eksternalnya saja. Tapi keyakinan dari dalam hati kita demi keselamatan. Yang kedua itu demi kesehatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan juga harus diimbangi dengan keyakinan, biar balance jalannya, biar seimbang. Selanjutnya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi mungkin kita sudah ada peraturan ya untuk memakai seragam Senin
Senin untuk tingkat SD SMP sudah berbeda, mungkin Selasa Rabu pakai batik, Jumat olahraga, Sabtu memakai pramuka ya. Jadi itu semua sebagai peraturan, dan peraturan itu juga bisa saja dilanggar. Mungkin dengan alasan baju saya basah, baju saya belum disetrika, iya. Tapi apa keyakinan dalam dirinya? Nanti saya mau jika teman-teman saya memakai baju seragam, saya tidak menghargai diri saya. Jadi seperti itu keyakinannya, yang menghargai diri sendiri. Selanjutnya, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabelnya dan tabel T. Di sini sudah saya jelaskan tadi bagaimana jika peraturan itu tanpa disertai dengan keyakinan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi di bagian tabelnya tabel T. Nah, di sini datang seperti ya, datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampaknya bagaimana? Sering hadir terlambat, seperti itu. Menyapa teman, acuh, teman berlawanan. Jadi pendalaman keyakinan kelas, jika untuk rasa hormat, poin kehormat itu datang tepat waktu, dia tidak tampaknya hadir terlambat. Sedangkan menyapa teman, dia melanggarnya acuh, mengembalikan barang teman, dia melanggarnya tidak mengembalikan barang pada tempatnya. Sedangkan pada poin untuk bekerja, tampak, kita keyakinan kalian tampak tekun bekerja dan menyimak, tetapi pelanggarannya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Sedangkan yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu. Di sini pelanggarannya tugas tidak diberikan kepada guru secara tepat waktu. Seperti itu. Untuk hormat pada perilaku terdengar suatu orang berbicara. Seorang berbicara kita mendengarkan. Aturannya seperti itu, keyakinan. Jika ada yang berpresentasi, ada yang berbicara, kita mendengarkan. Jika ada yang menjawab, kita bertanya, kita menjawab. Seperti itu. Untuk berperilaku, aturannya kita saling memberikan salam. Seperti itu juga sebagai keyakinan kelas, keyakinan yang ada di sekolah juga bisa. Jika ada teman, kita menyapa, jangan hanya acuh. Terus kita memberikan program senyum, sapa, dan salam, itu juga bagus. Jadi setiap bertemu dengan siapapun, teman sejawat, kepala sekolah, kita budayakan senyum, sapa, dan salam. Di sini ada peraturan, ya, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan dalam dirinya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Sedangkan peraturan dilarang melakukan kekerasan. Artinya di keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba seperti yang tadi memakai masker, tapi keyakinannya adalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Artinya kita budayakan sabar, budayakan antri. Itu juga merupakan suatu keyakinan kelas. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti juga keyakinannya apa? Juga untuk keyakinan dalam diri kita menjaga keselamatan kita. Nah, setiap penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur, hasil riset menjadi 8, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini artinya dihukum dengan penghargaan, dihukum dengan penghargaan. Kok malah menghukum? Ini adalah hal yang menurut saya selama kita bergerak ditanya oleh fasilitator saya, hal apa yang paling menarik? Paling menarik menurut saya adalah dihukum dengan penghargaan. Kita mendapatkan penghargaan, tapi kok kita dihukum? Itu membuat saya bertanya, kenapa? Dia mengatakan, ya, karena penghargaan itu akan
membuat seseorang itu patah kreativitas, patah semangat, dan patah dalam berkarya. Dan kenapa? Seharusnya kan dia bangga. Ternyata dia itu melakukan sesuatu bukan dari dalam hatinya, tetapi hanya karena faktor-faktor dari luar. Seandainya tidak ada penghargaan, mungkinkah kreativitas itu akan tumbuh? Jadi setiap anak itu, motivasi anak itu setiap melakukan sesuatu itu berbeda. Ada yang karena penghargaan dia semangat, tapi jika tidak ada penghargaan dia akan melemah. Jadi dihukum dengan penghargaan. Di sini maksudnya adalah siswa itu hanya bergantung pada penghargaan itu saja. Selain tidak ada penghargaan, dia akan motivasinya akan turun atau akan lebih rendah lagi. Jadi bagaimana kita kembalikan kepada semangat, berikan restitusi, kita kembalikan segala masalah yang terjadi pada anak didik kita, kita memberikan segitiga restitusi, yaitu kita memberikan bimbingan, biarkan anak itu yang mencari solusinya sendiri. Dan jika dia berasal dari internal, dari dalam hatinya, dia tidak akan mengharapkan penghargaan, tetapi dia lebih memandang bahwa pembelajaran itu jauh ke depan, pada jangka panjang akan membawa dampak yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, ini yang sudah saya tekankan tadi, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi bagaimana? Baik, jadi restitusi, jadi solusi, biar anak itu mencari solusinya sendiri. Benarkah dengan penghargaan dia akan berkreativitas? Jika iya, berarti hanya sampai jangka pendek saja. Jadi jika tidak ada penghargaan, mungkin dia hanya sekedar melakukan, karena dia hanya sekedar melakukan saja untuk jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin kalau tidak ada penghargaan, ya sudahlah, dia mungkin akan bertanyakan buang. Tapi jika ada penghargaan, ada reward, dia akan semangat seperti itu. Dan itu semangatnya itu hanya untuk memberikan jangka pendeknya saja, tidak untuk jangka panjang. Jika memang untuk jangka panjang, dia akan melakukan itu dari hati. Saya melakukan karena saya bisa menghargai diri saya sendiri. Pembelajaran ini untuk saya ke depannya lebih baik, dan ilmu ini saya gunakan untuk ke depan. Dan tidak semua sesuatu itu dinilai dengan sebuah penghargaan. Di sini ada terlihat ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Panggil apa? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lanjut. Hukuman Pak Ibu, karena dia saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu mencatat 100 kali dalam buku itu membuat anak itu merasa dia punya rasa untuk dendam dengan gurunya karena dia dihukum. Dia dalam hatinya, saya dihukum. Iya, memang tugas kita memang biar dia anak itu juga, tetapi hal itu akan membuat anak itu merasa dia down. Dia merasa dalam hatinya, bisa saja dia marah dalam hatinya walaupun dia itu salah seperti itu. Tapi kalau konsekuensi sudah dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Dia hukuman jika dibuat oleh guru saja, dia akan merasa dendam dengan kita, merasa tidak nyaman dengan keadaan sekolah ini. Seperti itu. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Ini hukumannya. Nanti akan ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa menggambarkan, bisa mencari, oh ini loh hukuman. Dan hukuman itu bersifat jangka pendek dan bisa membuat siswa itu terkesan dia dibully seperti itu. Kok saya salah? Ya memang dia salah, tapi bukan dengan memberikan hukuman, dengan memberikan sesuatu yang lebih baik agar lakunya anak itu bisa mendapatkan lebih baik. Bagaimana cara anak itu tidak mengulangi hal itu? Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Kita
Kita coba ya, konsekuensi. Jadi hukuman itu kan jangka pendek yang membuat siswa itu untuk pribadinya itu lebih down seperti itu. Kok aku dihukum dengan ini, saya membongkar anak itu bisa saja malu karena akhirnya dengan malu itu dia tidak nyaman di sekolah dan akhirnya dendam dengan gurunya, dendam sampai membuat anak itu marah. Sedangkan konsekuensi dia kan bisa menerima atas resiko yang telah dia perbuat. Sebenarnya memang sama sebenarnya, cuma cara lakunya itu saja yang berbeda. Untuk konsekuensi memang untuk hukuman dia menimbulkan rasa marah, menimbulkan rasa dendam karena cenderung kepada hal-hal yang keras untuk hukuman itu, ke hal-hal yang bersifat sangat keras dalam mendidik anak. Tetapi kita lembutkan lagi dengan adanya konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia telah melakukan perbuatan yang buruk, yaitu mencoret-coret buku temannya, untuk mengganti. Nah, mengganti inilah konsekuensi. Jadi beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi ada pembelajaran yang harus dipertanggungjawabkan, hukuman pun juga harus dipertanggungjawabkan. Namun hukuman lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat keras. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, dia menumpahkan air di meja, dia harus membersihkannya, itu ada termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bisa membedakan ya, jadi hukuman lebih bersifat keras. Sedangkan kita lunakkan lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi nanti kita lunakkan lagi, kita perhalus lagi dengan restitusi. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, menurut saya ini konsekuensi. Sebenarnya ini menurut saya juga hukuman karena dia harus berlari itu kan berbentuk kekerasan. Menurut saya itu hukuman, tapi di situ diberi konsekuensi. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Restitusi tadi mencari solusi sendiri. Sebagai guru kita mendampingi untuk mengembalikan dia menjadi karakter yang lebih kuat atas kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jika pada hukuman sesuatu menyakitkan harus terjadi, tetapi pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi beda ya, perbedaannya ini. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat memaksa, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus, merespon, menanggapi. Untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman, konsep diri yang baik pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan pada hukuman marah, rasa bersalah, malukan, rasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan ke sementara atau hanya sementara waktu saja. Nah, di sini identitas ada 3 ya bentuk-bentuk budaya positif pada konsep ini: motivasi, konsekuensi, restitusi dan hukuman. Pada hukuman kita ada identitas gagal. Mungkin ada identitas gagal dalam menghadapi sesuatu yang bermasalah. Sedangkan identitas sukses di sini ada 2 penerapan disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Silakan dibaca Bapak Ibu.
hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi setiap ada masalah, kita kembalikan kepada anak itu apa yang solusi apa yang akan dia lakukan. Jadi seorang guru hanya di sini hanya menuntun. Jadi untuk jangka panjangnya di sini saya tekankan untuk identitas sukses itu lebih ke konsekuensi ataupun restitusi. Untuk konsekuensi pengetahuan hanya bertahan dalam jangka waktu, masalah untuk restitusi masalah dapat terpecahkan, sedangkan memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru untuk konsekuensi, tetapi pada restitusi murid belajar bertanggung jawab. Di sini ada poin-poinnya. Pada hukuman itu bersifat negatif, pada konsekuensi bersifat netral, dan pada restitusi bersifat positif. Jadi di sini kita mengambil yang positif ya, mengambil yang positif. Jadi kita terapkan restitusi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ini ada pembelajaran yang keempat. Tadi ada 6, nanti kurang 2. Ada. Saya tidak akan terlambat. Itu sebenarnya kalau menurut saya bukan hukuman, konsekuensi. Kalau menurut saya, kalau memang itu hukuman bisa dijelaskan kan bukan fisik. Itu kan hanya untuk pribadi dia, untuk menulis itu kan. Tapi untuk ini kan prospek dia juga mendapatkan pendidikan Pak, untuk menata bukan dia lebih baik maksudnya gini loh, untuk menata buku dia kan mendapatkan pendidikan, menata rapi dengan rapi, dan itu juga untuk sekolah juga, untuk kebaikan juga sekolah kan. Tapi untuk menulis itu kan dia sendiri, dalam dirinya sendiri. Untuk menulis itu kan secara fisik kan dia sendiri, yang menulisnya itu kan atas perbuatannya. Ini memang perbuatannya kan lebih mendidik seperti itu kan. Untuk yang tadi kan tidak mendidik Pak. Untuk menulis itu kan dia lebih, mungkin dia bisa merasa jengkel atau apa. Tapi untuk menata buku kan sudah kesepakatan kelas. Sebelum kelas itu sudah membuat kesepakatan jika dan tidak berlaku terakhir. Tapi jika memang dia melakukan itu, mungkin jika tidak terlambat, mungkin dia juga akan melakukan itu karena sudah kesepakatan, konsekuensi. Nah untuk menulis tadi belum tentu kan dia akan merasa sakit itu apa itu loh Pak. Jadinya untuk kalau kita kesepakatan, biasanya kalau nanti terlambat, berarti menulis saya tidak terlambat. Itu ya disepakati bersama, ditandatangani bersama-sama. Konsekuensi ditandatangani bersama, setiap siswa harus tanda tangan. Ini kalian sudah membuat kesepakatan. Berarti untuk konsekuensi berarti ada kesepakatan. Iya, ada kesepakatan. Untuk hukuman mungkin dari guru pribadi. Hukuman kan secara fisik, secara dia keras. Untuk hukuman kan lebih ke hal-hal yang bersifat keras. Kalau konsekuensi mungkin dia lebih ke hal-hal yang lebih mendidik. Untuk dia tidak, konsekuensi dia harus mengatakan bermanfaat, dan dia tidak mengulangi lagi. Jika dia terlambat kan tidak akan mengulangi, dan itu kan baik bagi. Tapi untuk penulis itu kan untuk melanggar seperti apa, dendam, seperti belum. Tapi kalau sudah disepakati, dia tidak akan bisa merasa dendam, atau itu sudah ada konsekuensi dan sudah ada peraturan di keyakinan kelas. Dan bagaimana? Ya setiap siswa harus tanda tangan ini. Jadi dia tidak akan melakukan hal itu seperti itu. Berarti dari istilah itu semua, berarti kan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan ya. Kalau menulis itu bisa masuk konsekuensi, bisa masuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi kan bisa dibuat bersama-sama, bisa bersifat mendidik. Tapi soal hukuman kan biasanya dari guru itu sendiri secara mendadak seandainya bukan hukuman itu jadi ke hal yang keras, kekerasan seperti itu Pak Yudi. Ada yang lain? Bu Rindu? Pertanyaan saya sudah terjawab. Sudah terjawab. Tentang apa Bu Rindu? Tentang solusi untuk mengatasi anak yang melakukan kesalahan. Contohnya anak yang sering tidak mengerjakan PR. Itu solusinya kan tadi sudah terjawab oleh bahasa saya sendiri. Ya, dengan membuat keyakinan. Jadi sebelumnya pembelajaran kita tidak menggunakan kesepakatan kelas. Jadi dengan adanya seminar ini nggak apa-apa lah dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Mungkin mudah, kesepakatan kelas mudah jika untuk anak-anak normal ya mudah, mereka bisa membacanya dengan. Tapi untuk anak-anak kita
kita bisa menggunakan restitusi saja, yaitu menuntut orang tua anak agar mereka mendapatkan solusi atas kesalahan yang telah dia perbuat. Pertanyaan? Ada yang lain? Oh iya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dulu. Di sini saya akan bertanya tentang hambatan. Hambatan tadi membuat segitiga restitusi itu apa menurut kan yang membuat tadi gimana? Terima kasih, saya akan berusaha menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Heru, yaitu tentang hambatan apa, kendala apa yang saya hadapi ketika membuat segitiga restitusi ini. Yang saya hadapi di sini, saya kebetulan di sini saya mengajar anak ABK berkebutuhan khusus. Di sini saya terhambat dengan mungkin komunikasi dan anak didik saya, yaitu tadi tunanetra mungkin bisa. Tapi di sini faktor eksternal Mbak yang membuat saya kurang dukungannya, yaitu anak ABK kan di sini masih bergantung dengan orang tua. Dia masih bergantung dengan orang tua, dan andaikan saya memberikan segitiga restitusi, dia mungkin tidak terlambat, tapi yang mengantar yang terlambat. Jadi bukan hanya faktor dari dalam dirinya sendiri, tapi faktor dari luar. Itulah yang membuat saya terkendala dalam hal ini. Untuk pembelajaran, proses pembelajaran, saya juga terkendala dengan gerak, karena keterbatasan gerak dari anak tunanetra. Jadi untuk pembelajaran yang saya lakukan mungkin monoton, hanya sekedar menyanyi atau hanya sekedar memberikan, tapi untuk mencoba hal-hal yang baru dalam pembelajaran saya masih membutuhkan bantuan. Jadi seandainya saya tidak terlambat Bu, tapi yang mengantar. Itulah yang membuat saya terkendala dalam pembentukan segitiga restitusi. Soalnya anak ABK di sini hidupnya masih bergantung dengan orang lain, dia belum bisa mandiri. Makanya dengan visi Guru Penggerak ini mandiri, berakhlak mulia dan berkebinekaan global, mari kita tuntut anak kita untuk menjadi Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar saya, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif Guru Penggerak Angkatan 5 dalam memenuhi tugas aksi nyata dalam learning management system. Semoga pembelajaran hari ini, seminar hari ini dapat membawa manfaat dan pengalaman baru, inovasi baru untuk bukannya di sekolah kita, untuk potensi-potensi para pendidik di sini. Kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Selesai. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.